Kenapa sih terjadi goro-goro? Memang peningkatan kait dengan permasalahan-permasalahan kehidupan moral secara data statistik memang menggila, mulai dari perilaku-perilaku pelacuran, perzinahan, minuman keras, kebohongan, ketidakjujuran, saling menjegal, jual beli jabatan, korupsi di semua level, semua tingkatan. Memang isu ini sudah menghebat. Apakah permasalahan-permasalahan ini yang menjadikan adanya suatu peristiwa besar goro-goro? Kalau kita berbicara tadiru yadilu alal batin, bahwa perilaku-perilaku yang lahir, perilaku-perilaku yang tampak kasat mata yang sekarang ini sedang dapat kita lihat dan kita rasakan, sesungguhnya itu merupakan cermin, refleksi dari sebuah perilaku batin. Jika alam situasi panas tidak menentu, maka sesungguhnya juga menunjukkan batinnya juga tidak menentu, batinnya juga gejolak. Saat batin itu kosong, maka tidak ada tujuan hidup, maka kehidupan hanya akan diletakkan pada kehidupan-kehidupan yang bersumber pada perilaku kesenangan nafsiyah. Tuntutan-tuntutan dari setiap orang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasad lahiriahnya. Saat konsep-konsep kehidupan ini tidak diketahui karena tidak dikenali, karena untuk dapat mengetahui maka kita harus mengenali konsep-konsep kehidupan itu. Namun pada saat kita mengungkap apa adanya, walaupun orang sering mengatakan katakanlah al-haq walau kana muran, walaupun itu sangat menyakitkan, bohong, buktinya saat kebenaran itu diungkap, orang itu akan sangat sulit menerima pelurusan kebenaran itu. Apalagi jika konsep yang telah dipedomi dianggap hilang atau hancur akibat adanya konsep seperti wala yamliku ladzi yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Konsep selama ini, konsep syafaat itu adalah bentuk perlindungan Nabi kepada hambanya saat nanti bangkit dari kubur di roroh masar. Kemudian syafaat ini yang akan mendorong seseorang itu untuk dapat masuk surga. Tanpa syafaat tidak mungkin seseorang itu masuk surga. Hanya dengan berbekal kebisaan dirinya sendiri, pemikirannya sendiri, semua sudah berpikir seperti ini sudah benar. Pada saat nanti kemudian bangkit dari kubur, setelah dimatikan, setelah kamu mati, kemudian bangkit ngawasirotol mustaqim dan seterusnya ditimbang di mizan, kemudian memperoleh syafaat sebagai payung jika panas supaya tidak kepanasan, jika hujan jika tidak supaya tidak kehujanan, dan yang menjadikan seseorang itu untuk masuk surga. Karena bukan karena amal perbuatan baiknya seseorang untuk masuk surga, karena syafaatnya Rasulullah. Semua ulama sudah sepakat ini. Makanya supaya memperoleh syafaat sebanyak-banyaknya, maka bersolawat di mana-mana, dikumandangkan di mana-mana dengan lelagon, dengan mengucapkan banyak sholawat sebagai contoh. Apa ini salah? Saya nggak menyalahkan, nggak salah. Tapi saya hanya mengungkap sebuah konsep yang sebenarnya juga bukan pikiran kita. Penjelasan dari guru kita pun di dalam Al-Quran juga dijelaskan sedemikian rupa. Wala yamliku ladzi yad'una min duni syafa'ah. Tidak akan seorang itu menyentuh syafaat, memperoleh syafaat, berada di dalam syafaat, di dalam cakupan syafaat, anugerah syafaat, sama sekali seorang itu tidak akan memperolehnya dan tidak akan dapat memperoleh syafaat dan tidak pula memberi syafaat ila hanya jika seseorang itu telah benar-benar terikat saksi, telah bersaksi, man syahida, telah menyaksikan, telah melihat bil haq, telah melihat apa ini? Melihat kebenaran, melihat. Seseorang tidak memperoleh syafaat illa kecuali seseorang yang telah bersaksi dengan al-haq. Maka harus mengetahui tentang al-haq. Al-haq sebagai kebenaran min rabbik, al-haq sebagai kebenaran bertuhan, al-haq sebagai makna hakikat, al-haq dalam pengertian wujudiyah hakikat dengan ilmu wahum, dan untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami, maka mengenal hakikat itu ya'lamun harus dengan ilmu yang menunjukkan keberadaan hakikat itu, supaya hidup tidak hanya yang lahir
maka harus mengenali adanya hakikat, maka akan mengetahui tujuan. Maka sangat jelas seseorang yang memperoleh syafaat hanya jika telah bersaksi.